Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Semoga pembelajaran ini memampukan kami menjadi pejuang nilai-nilai kehidupan manusia di masa mendatang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu. Yang pertama, menjelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut Amos 5 ayat 7-15, Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 46. Yang kedua, menjelaskan makna nilai-nilai kejujuran menurut Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16. Yang ketiga, menjelaskan makna nilai-nilai kebenaran menurut Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8, Ulangan 16 ayat 18 sampai 19, Matius 5 ayat 37, Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47. Yang keempat, menjelaskan makna nilai-nilai perdamaian menurut Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 16 ayat 33, Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79, dan Matius 5 ayat 39. Dan yang kelima, menjelaskan makna nilai-nilai keutuhan ciptaan menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita nilai-nilai penting dalam masyarakat, yakni memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang sama, yakni nilai-nilai penting dalam masyarakat, menjaga keutuhan lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Bagaimana kita menjaga keutuhan lingkungan hidup ciptaan Tuhan itu? Mari kita mengamati keindahan dan keharmonisan lingkungan hidup. Kita amati gambar alam Raja Ampat. Setelah kita mengamati gambar alam Raja Ampat, apa saja yang kalian rasa indah dari alam ini? Dalam lingkungan alam ini ada keharmonisan antara unsur-unsurnya atau biasa disebut rantai ekosistem. Coba Ananda berikan contoh keharmonisan tersebut. Lalu bagaimana sikapmu terhadap alam yang indah dan harmonis tersebut? Kemudian, apakah alam Indonesia pada umumnya masih terawat dengan baik hingga saat ini? Cobalah buat analisis tentang hal tersebut. Ananda sekalian, bila kita amati dan kita refleksikan dengan seksama, ternyata bahwa alam lingkungan kita ini sesungguhnya amat indah dan harmonis. Jika kita memperhatikan dengan teliti, maka di dalam alam lingkungan kita terdapat rantai kerjasama antara semua unsur yang saling menunjang dan menghidupi satu sama lainnya.
Ada rantai kerjasama antara tanah, matahari, udara, flora, fauna, dan manusia. Rantai kerjasama dimulai dari tumbuh-tumbuhan yang menggunakan zat-zat dari tanah dan tenaga sinar matahari untuk membentuk jaringan sel. Kemudian, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh binatang herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Binatang herbivora selanjutnya dimakan oleh binatang karnivora atau pemakan daging. Terakhir, manusia ikut serta dalam rantai kerjasama itu dengan memanfaatkan binatang karnivora. Sejak tumbuh-tumbuhan dan binatang muncul di bumi ini, rantai kerjasama itu belum berubah. Di dalam hutan misalnya, ada buah jatuh dari pohon dan menjadi makanan tupai. Tupai itu makanan rubah. Kemudian manusia memburu rubah itu untuk dimanfaatkan, dimakan dagingnya. Sementara itu, kotoran rubah yang jatuh di tanah dalam hutan menjadi makanan bakteri yang menciptakan humus. Humus ini menyuburkan tanah sehingga tanaman dan pohon-pohon dapat menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan oleh binatang ataupun manusia. Mari kita amati gambar tanah berikut ini. Apa manfaat tanah bagi manusia? Lalu bagaimana terjadinya tanah? Kemudian apa manfaat tanah bagi alam lingkungan kita, seperti bagi flora dan fauna? Kita lihat sejarah tanah. Sejarah alam jutaan tahun yang lalu, bola bumi kita ini berbentuk yang terdiri atas bongkah-bongkah batu dan padas. Batu-batuan itu hancur sedikit demi sedikit dalam kurun waktu jutaan tahun. Kadang-kadang terjadi proses percepatan penghancuran bongkah-bongkah batu, misalnya melalui letusan gunung berapi, gempa, benturan-benturan hebat waktu terjadi prahara di bumi ini, dan sebagainya. Proses penghancuran batu-batuan itu masih dapat dipercepat lagi oleh daya berat, daya panas, cahaya, udara, air, dan es. Batu yang hancur mengandung zat mineral seperti nitrogen, fosfor, dan potasium yang memungkinkan tumbuh-tumbuhan mulai hidup. Tumbuh-tumbuhan pertama yang mulai merayap di batu-batuan yang telah hancur menjadi tanah itu adalah lumut-lumutan. Kemudian tumbuh-tumbuhan paku-pakuan. Kemudian disusul tumbuh-tumbuhan lain yang mulai menancapkan dirinya di kulit bumi yang mulai merekah. Akar-akarnya mulai dengan rakus mencengkram, mencabik kulit bumi untuk menghisap dan menyedot zat-zat kehidupan dari bumi. Dengan demikian, proses penghancuran batu-batuan menjadi tanah makin dipercepat. Begitu panjang dan peliknya proses alam untuk membentuk segumpal tanah, humus, yang sekarang tinggal kita sendok di halaman rumah kita. Tanah segumpal itu telah mengalami sejarah hidup selama jutaan tahun untuk menjadi tanah seperti sekarang dapat kita injak dimanapun kita juga berada. Lalu apa manfaat tanah? Yang pertama, tanah adalah sumber kehidupan. Dalam banyak kepercayaan dan falsafah, tanah dianggap sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan berbagai unsur alam lain, seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak tanah, flora, dan fauna. Segumpal tanah mengandung zat-zat mineral, gas, dan bakteri-bakteri yang memungkinkan berbagai bentuk kehidupan tumbuh dan berkembang.
Banyak tanaman dapat tumbuh dengan subur dan memberi hasil, walaupun kita hanya melemparkan benihnya begitu saja di tanah. Kemudian kita dalam banyak aspek sangat bergantung pada tanah. Pada waktu pemakaman jenazah, seseorang yang meninggal dianjurkan agar para pengiring jenazah melemparkan sejumput tanah atau menabur sejumput bunga ke dalam lubang kubur tempat jenazah itu dibaringkan. Kita seolah-olah dipaksa melihat ke perut bumi yang menganga untuk menyadari bahwa dari sana kita berasal dan ke sana pula kita akan kembali. Kalau kita renungkan sungguh-sungguh, sebenarnya pesan ini tidak hanya bergema pada saat kita mengantarkan jenazah sesama kita yang meninggal, tetapi juga sepanjang masa kehidupan kita. Kita sesungguhnya berasal dari tanah. Apa yang kita makan sehari-hari itu sebenarnya berasal dari tanah. Nasi dan sayur berasal dari tanah. Daging akhir-akhirnya juga berasal dari tanah. Badan kita dikenyangkan, diberi gizi, ditumbuhkan, dan dibentuk oleh semua yang berasal dari tanah. Diri kita sungguh-sungguh dibentuk dari tanah. Secantik-cantiknya seorang gadis dan segagah-gagahnya seorang perjaka, ia sungguh dibentuk dan dipercantik oleh sang ibu tanah, bukan sekedar simbol saja. Sampai sekarang pun Tuhan tetap membentuk diri kita dari tanah. Yang kedua, tanah adalah tempat tinggal. Tanah bukan saja menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi tempat tinggal kita. Memiliki sebidang tanah untuk dijadikan tempat tinggal yang membuat kita merasa aman dan bahagia. Seseorang yang tidak memiliki tanah akan selalu merasa asing, selalu merasakan di negeri asing. Sesudah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menyerahkan kepada mereka sebidang tanah yang dinamakan Taman Eden atau Firdaus untuk menjadi tempat tinggal bagi mereka. Allah pernah menjanjikan pula sebidang tanah, sebuah tanah air, bagi Abraham dan seluruh keturunannya. Dengan menjanjikan dan memberikan sebidang tanah, sebuah tanah air di bumi ini, Allah ingin mendidik dan mengarahkan pandangan kita kepada tanah air abadi, yakni dirinya sendiri. Yang ketiga, tanah adalah simbol persatuan. Kebanyakan keluarga atau suku memiliki sebidang tanah atau lebih. Tanah itu mungkin diwariskan oleh ayah, ibu, atau leluhur kita yang mereka peroleh sebagai warisan, jual beli, perkawinan, atau direbut melalui perang atau pertumpahan darah. Dalam tanah itu pula para leluhur kita dikuburkan, sehingga antara kita dan tanah sudah tumbuh semacam ikatan batin yang mendalam. Tanah bukan saja membangun ikatan batin dengan kita, tetapi tanah juga membangun ikatan batin dengan sesama kita dalam keluarga atau dalam suku. Tanah menjadi simbol persatuan keluarga atau suku. Oleh sebab itu, kita sering mempertahankannya mati-matian, tanah warisan leluhur apapun taruhannya. Tanah warisan leluhur itu sering kita beri nama yang merupakan nama kebanggaan bagi kita bersama. Mari kita mengamati gambar hutan berikut ini. Coba Ananda sebutkan jenis-jenis tanaman atau flora yang kalian sukai dan kagumi. Lalu mengapa
kalian menyukai dan mengaguminya. Kemudian, coba Ananda sebutkan dan jelaskan manfaat tanaman atau flora pada umumnya. Lalu, apa manfaat tanaman bagi manusia? Hutan dapat memberi kita makanan berupa buah-buahan, daun-daunan, batang-batang tanaman, sampai ke akar-akar tanaman. Selain makanan, hutan memberi kita pula berbagai jenis obat-obatan nabati dan sari minuman. Di samping itu, ada beberapa kegunaan hutan yang mungkin sering luput dari perhatian kita. Antara lain yang pertama, hutan membantu manusia untuk bernafas. Selain memberi makanan dan minuman, hutan kita butuhkan untuk bernafas. Di permukaan setiap daun terdapat berjuta-juta mulut daun yang selalu mengeluarkan zat asam, O2, yang sangat kita butuhkan untuk bernafas dan hidup. Kekurangan zat asam O2 akan membuat kita dan seluruh satwa di bumi ini mati. Dalam udara di sekitar kita juga terdapat zat yang disebut zat asam arang, CO2. Jika zat asam arang CO2 terlalu banyak, maka kita pun akan mati. Mulut-mulut daun di hutan itulah yang menghisapnya, sehingga kita luput dari maut. Dari waktu ke waktu tanpa kita sadari, dunia tanaman atau flora telah menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua adalah hutan mengatur suhu udara. Di daerah atau kawasan yang gundul, sinar matahari akan menyengat dan memanaskan permukaan bumi sehingga suhu udara panas seperti di padang gurun. Tetapi dengan adanya hutan di suatu daerah yang dekat, suhu udara tidak akan terlalu tinggi. Mengapa? Karena hutan akan menguapkan air dan membasahi serta menyejukkan udara di sekitar kita. Kita mungkin mulai merasa di masa mendatang ini bahwa hutan jalur hijau secara perlahan-lahan menghilang, sehingga suhu udara di sekitar kita menjadi panas. Yang ketiga, hutan mendatangkan hujan. Uap air yang naik ke udara akan menjadi awan. Semakin banyak uap air yang naik ke udara, maka akan semakin banyak awan di udara sehingga menjadi jenuh dan berat. Jika awan tersebut naik semakin tinggi, maka awan tersebut akan semakin dingin pula. Karena semakin jenuh, maka awan itu akan semakin berat dan dingin. Akhirnya, uap air itu akan menjadi butir-butir hujan yang turun ke bumi. Hutan atau jalur hijau itulah yang menghasilkan uap air, mengatur suhu udara, menentukan jumlah dan sebaran hujan. Oleh karena itu, daerah yang berhutan akan mempunyai curah hujan lebih besar daripada daerah yang tidak berhutan atau gundul. Yang keempat, hutan menjadi tempat tinggal margasatwa. Hutan menjadi tempat tinggal atau rumah bagi margasatwa atau binatang. Di mana ada hutan atau jalur hijau, di sana ada berbagai macam satwa. Margasatwa dan hutan kiranya tidak dapat dipisahkan. Karena itu, jika hutan atau jalur hijau mulai menghilang, maka menghilang pula berbagai macam satwa yang menjadi penghuni di dalamnya. Yang kelima, hutan menyimpan air. Air hujan yang jatuh akan cepat sekali teresap oleh tanah.
terlebih di daerah yang ditumbuhi hutan atau jalur hijau. Hutan akan mengundang hujan dan menahan air hujan untuk masuk ke perut bumi. Dengan demikian, hutan menjadi bak penampungan air yang raksasa dan kemudian membagikannya kepada manusia melalui sumber-sumber mata air. Yang keenam, hutan melindungi tanah. Hutan mempertebal humus. Akar-akar tanaman hutan akan menjadi pengikat tanah subur dan mencegah tanah subur terkikis oleh erosi. Penyebab utama erosi dan tanah longsor adalah penggundulan hutan. Gunung atau bukit tanpa hutan akan dikikis sedikit demi sedikit oleh air hujan dan angin. Di tanah-tanah yang gundul, air hujan yang jatuh tidak ditampung, melainkan langsung mengalir ke bawah dan melarutkan serta membawa lapisan-lapisan tanah yang subur. Akar-akar pohon akan memeluk dan menjepit tanah-tanah subur sehingga tidak terbawa air atau angin. Jika pohon-pohon hutan dilukai, ditebang, atau dibakar, maka akar-akar tanaman itu akan melemah dan mati sehingga tidak dapat mengikat tanah-tanah subur yang dapat mensejahterakan manusia. Kita amati beberapa gambar binatang atau marga satwa yang ada di sekitar kita. Coba Ananda sebutkan jenis-jenis binatang atau marga satwa yang kamu kenal. Sebutkan pula manfaat marga satwa atau fauna pada umumnya. Apa manfaat fauna khususnya bagi manusia? Mari kita lihat manfaat fauna atau marga satwa bagi manusia. Sejak zaman dulu, manusia membutuhkan binatang, baik sebagai sarana transportasi, sarana kerja, seperti menarik gerobak atau menggarap tanah, maupun untuk diambil dagingnya sebagai makanan. Sebagai bahan makanan, binatang memberi banyak gizi dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, binatang tertentu dapat menjadi kawan, penjaga, dan pelindung yang sangat setia. Kita kenal hewan yang sudah termasyhur karena kesetiaannya, seperti kucing, anjing, kuda, merpati, ikan lumba-lumba, dan sebagainya. Banyak jenis binatang di planet kita ini, entah jenis binatang besar, entah binatang kecil, semua binatang itu sangat indah dan menarik. Namun terkadang kita mengabaikan keberadaan mereka, terutama binatang-binatang kecil seperti cecak, tokek, laba-laba, dan sebagainya. Padahal mereka sangat melindungi kita. Mereka sering merayap di sudut-sudut rumah waktu kita tidur lelap dan menangkap nyamuk atau jenis serangga lain yang dapat mendatangkan penyakit bagi kita. Kita tidak pernah tahu entah sudah berapa ribu kali kita terluput dari nyamuk malaria misalnya, karena pertolongan binatang-binatang yang kelihatan tak berarti. Lalu apa manfaat fauna bagi sesama fauna? Dalam dunia binatang terdapat suatu kerjasama alamiah yang rapi sekali. Unsur kerjasama dalam kehidupan hewan jauh lebih mengesankan daripada unsur persaingan atau bunuh-membunuh. Sebenarnya, antara binatang yang dijadikan makanan dan binatang yang memakannya ada semacam kerjasama yang cukup tertib. Hewan yang membunuh hewan lain untuk makanannya
tidak melakukan tindakan itu karena nafsu agresi, melainkan karena keharusan alamiah di dalam tubuhnya, yaitu kelaparan. Sekelompok hewan antelop itu adalah mamalia yang bentuknya menyerupai kambing dengan tanduk tegak lurus ke atas. Binatang ini mirip kijang tetapi bukan kijang. Misalnya, tidak akan takut untuk berada dekat dengan seekor singa yang baru saja memperoleh makanannya. Selama masih kenyang, singa itu tidak akan membunuh. Beberapa spesies hewan juga memiliki naluri untuk tidak meninggalkan rekannya yang terluka sampai rekan itu mati atau tidak dapat dipulihkan lagi. Seekor gajah yang menjumpai seekor hewan kecil yang lemah di jalan, kadang-kadang akan mengangkatnya dengan lembut dan menaruhnya di pinggir jalan. Paling kelihatan dalam hal kehidupan sosial adalah kehidupan dari semut, burung parkit, dan kera. Dalam kerjasama, terhindarlah pemborosan energi untuk persaingan atau untuk mencapai dominasi. Kesosialan mereka merupakan satu faktor utama yang memungkinkan perkembangan dalam sejarah alam dari makhluk-makhluk yang sederhana menjadi lebih sempurna. Kemudian manfaat fauna bagi flora. Sebagai sesama makhluk hidup, terdapat pula kerjasama antara fauna dan flora. Ada beberapa jenis binatang yang dapat membantu penyebar luasan tanaman tertentu. Misalnya kelelawar, musang, dan tupai yang membuang kotorannya yang mengandung biji-bijian suatu tanaman yang dimakannya dapat membantu untuk pertumbuhan dan penyebaran tanaman tersebut di tempat ia membuang kotoran. Kotoran binatang ini sekaligus dapat menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanah. Sementara itu, binatang-binatang jenis serangga, misalnya lebah, kupu-kupu, kumbang, dan sebagainya, sangat membantu penyerbukan suatu tanaman. Sebab ada jenis tanaman tertentu yang tidak dapat menyerbuk sendiri dan membutuhkan bantuan binatang-binatang tersebut. Selanjutnya, manfaat fauna bagi tanah. Kotoran binatang dapat menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Sementara itu, ada jenis binatang yang sering dianggap hina, tetapi bumi kita sangat membutuhkan mereka. Binatang yang sangat berjasa dalam menggemburkan tanah adalah cacing tanah, kumbang tanah, rayap, dan organisme lain yang hidup dalam tanah. Bagaimana kitab suci berbicara tentang keutuhan alam ciptaan Tuhan? Mari kita buka kitab suci kita, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi.
Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Setelah kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24, ayat-ayat mana saja dari kisah penciptaan di atas yang menyentuh bagimu secara pribadi? Mengapa? Lalu, apa makna atau pesan dari kisah penciptaan di atas bagi kita? Selanjutnya, apa pesan kisah itu bagimu pribadi? Ananda sekalian, kisah penciptaan yang sudah kita baca penuh simbolik hanya akan mengatakan dua pesan pokok. Yang pertama, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, langsung atau tidak langsung. Sejalan dengan teori evolusi, kita harus mengatakan bahwa betapa ajaibnya unsur alam yang amat sederhana. Allah telah menuntunnya untuk berkembang sampai tercipta alam dan lingkungan hidup yang sedemikian indah, harmonis, dan ajaib. Yang kedua, semua yang tercipta atau ciptaan Allah selalu aktual adalah baik, seperti yang telah kita renungkan sampai saat ini. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Sebagai
refleksi, silakan Ananda mengungkapkan rasa kagum dan syukurmu atas tanah dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk puisi. Dan sebagai aksi nyata, silakan Ananda menjaga dan merawat lingkungan alam di sekitar rumah dan sekolah agar tetap terawat baik. Misalnya bersama dengan teman-teman mengadakan gerakan ekologi di sekolah, menanam ataupun merawat pohon, bunga di lingkungan sekolah dengan penuh rasa kasih dan tanggung jawab. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kembali kita berdoa. Kita doakan doa Santo Fransiskus Assisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dan dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.